Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita dimudahkan lagi oleh Allah untuk menghadiri salat subuh berjamaah dan hadir dalam majlis ilmu, ya. Hadir di dalam taman-taman surga. Salat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Kita sering lupa tentang apa tujuan hidup kita di dunia ini. Dan Allah sudah menjelaskan dengan gamblang, dengan terang benderang dalam Al-Quranul Karim apa tujuan kita diciptakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dengan banyaknya ujian, dengan banyaknya fitnah di dunia ini, kita sering lupa, ya, sering tergoda dengan kenikmatan dunia ini sehingga kita sering lupa tujuan penciptaan kita untuk beribadah. Dan tentu Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja. Allah bukan hanya membiarkan kita makan, minum, atau melepas lelah, tidur, atau mencari nafkah. Bukan hanya seperti itu, bukan hanya itu tujuan kita diciptakannya. Ada tujuan yang besar di balik itu semuanya, yaitu agar setiap hamba dapat beribadah kepadanya. Dan tentu kita tidak dibiarkan seperti itu saja diciptakan oleh Allah, ya. Afahsibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu main-main saja? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan kamu mengira tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi penciptaan kita ini bukan tanpa maksud, ya. Bukan tanpa maksud, bukan tanpa hikmah. Allah pun akan memberikan balasan tentang apa yang akan kita lakukan, ya. Jangan pikir kita diciptakan dibiarkan saja seperti itu saja. Ayahsibal insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Atau Imam Syafi'i berkata, ya, la yu'mar wa la yunha. Apakah mereka diciptakan tanpa diperintah atau tanpa dilarang? Atau ulama lain mengatakan la yuthabu wa la yu'aqab. Apakah mereka diciptakan tanpa ada balasan dan siksaan? Jadi kita diciptakan ada perintah, ada larangan, dan ada balasan dan ada siksa. Ini harus kita tanamkan, ya. Ini bukan berarti Allah butuh kita. Justru kita yang butuh beribadah kepada Allah. Ya, setelah kita mengetahui tujuan hidup kita di dunia, yaitu untuk beribadah kepada Allah, ini bukan menunjukkan Allah butuh ibadah kita. Kita mau sholat dari
semenjak lahir ataupun semenjak balik kita beribadah terus-terusan, Allah tidak butuh dengan itu ya. Dan di surat Ad-Dariyat di ayat berikutnya, ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayyutimun. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari makhluk, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi justru kita yang butuh kepada Allah. Dengan diciptakan kita dan jin diantaranya yang mendapatkan beban syariat untuk beribadah, bukan berarti Allah butuh ibadah kita, tetapi kitalah yang butuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, insyaallah di pagi ini kita akan mulai membahas tentang larangan-larangan Allah ya. Larangan-larangan Allah terhadap manusia ya, yaitu tentang buku Al-Kabair, dosa-dosa besar, supaya kita mengetahui apa larangan-larangan Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Dan di antara amal saleh yang agung adalah menghindari dosa-dosa besar. Kalau seseorang bisa menghindari, bisa terhindar dari dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah secara otomatis dan diberi jaminan bonus masuk surga. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'ankum nukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan, yaitu dosa-dosa kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah menamakan orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar ini dengan sebut muhsinin, yang menunjukkan akan kesempurnaan derajat iman orang tersebut ya. Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asaw bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia akan memberi balasan kepada orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan dia akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Disebutkan di lanjutan ayatnya, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsma wal fawahisha illa lahum. Yaitu mereka adalah orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, akan tetapi mereka memang melakukan dosa-dosa kecil ya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Jadi dengan beban syariat kita beribadah kepada Allah, dan kita menjauhi apa larangannya, seharusnya kita memahami apa saja larangan-larangan yang Allah perintahkan kepada kita. Dan tentu tidak mungkin seseorang bisa meninggalkan dosa-dosa besar secara keseluruhan kecuali mengetahui apa aja dosa-dosa besar tersebut. Jadi kalau tidak tahu dosa-dosa besar tersebut, bagaimana menghindarinya? Seperti dalam sebuah pepatah, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang bisa menjaga diri dari suatu bahaya jika ia tidak mengetahui bahaya yang apa yang harus ia jaga darinya. Jadi hendaklah seseorang mengenal apa saja dosa-dosa besar tersebut. Karena banyak di antara kita ini, yang di masyarakat kita Muslim, terjerumus dalam dosa-dosa besar, dan dia tidak tahu melakukan dosa besar, dan kita marah, kita banyak terjebak dalam dosa-dosa besar. Kenapa?
karena tidak tahu dan tidak pernah belajar dan mengetahui apa dosa-dosa besar tersebut. Di antara buku yang terbaik yang menjelaskan macam-macam dosa besar adalah kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi yang akan kita baca di pagi ini. Dan Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah menjelaskan tentang pentingnya buku ini. Beliau berulang-ulang mengatakan Kitabul Kabair lidz-Dzahabi yang bagi ayyuqra lau marrah. Kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi hendaknya dibaca meskipun hanya sekali. Ya. Supaya kita bisa menghindari mana nih dosa-dosa besar. Kenapa? Karena dosa-dosa besar ini dapat ancamannya, ancaman neraka. Kalau dosa kecil, Allah menghapusnya, banyak penghapusnya. Apa itu dosa besar? Apa itu al-kabair? Al-kabair ini adalah jamak dari kata al-kabir, yaitu yang artinya besar, dosa besar. Ya. Jadi kitab al-kabair ini mengumpulkan tentang dosa-dosa besar yang dihimpun oleh Imam Adz-Dzahabi. Jadi di antara metode syariat adalah mengenalkan dosa-dosa besar untuk dihindari. Jadi syariat membagi menjadi dua, antara dosa besar dan dosa kecil. Dan dosa besar ini adalah dosa yang sangat berbahaya, yang mengancam pelakunya terjerumus ke dalam neraka jahanam dan mengeluarkan pelakunya dari iman yang sempurna. Jadi orang-orang yang memiliki iman mutlak, iman yang sempurna adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan mereka berhak untuk masuk surga. Dapat dua janji dari Allah, ya in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima. Jadi kalau menjauhi dosa-dosa besar dapat dua janji, dihapus dosa-dosa kecil dan masuk ke dalam surga. Namun pujian dan predikat sebagai mukmin yang sempurna bisa hilang jika mereka terjerumus dalam dosa besar, kecuali mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang dosa-dosa besar ini, mari kita bercerita sedikit, mengenal sedikit tentang biografi Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi ini adalah seorang ulama al-hafidh dan ahli sejarah. Di antara kitabnya yang beliau susun adalah Syiar A'lam an-Nubala, yaitu sejarah. Beliau lahir di tahun 673 Hijriah. Ayah beliau bernama Syihabuddin Ahmad bin Utsman, berprofesi sebagai pengrajin emas. Dan emas ini dalam bahasa Arab ini disebut ad-dhahab. Dan bapaknya ini adalah pengrajin emas yang handal dan mahir. Makanya beliau digelari dengan ad-dhahabi, ya karena memang beliau pantas digelari seperti emas karena luasnya ilmu yang beliau miliki. Jadi Asy-Syafa'ili berkata menggambarkan sedikit biografi ayah Adz-Dzahabi. Beliau adalah seorang ahli pengrajin emas, pada tangannya seperti ada nyala api, yaitu ungkapan yang sangat lihai dan cepat dalam mengolah emas. Jadi Imam Adz-Dzahabi ini dikenal dengan ilmunya yang luar biasa, wawasan agama yang sangat luas, baik dalam ilmu akidah, fikih, hadis, qiraat, usul dan cabang lainnya. Dan banyak guru-gurunya ya. Dan di antara murid Imam Adz-Dzahabi ini adalah Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir yang menyusun kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan yang menyusun buku sejarah juga Al-Bidayah wa Nihayah. Dan insyaallah nanti berikutnya tafsir kita akan lanjutkan ke tafsir Imam Ibnu Katsir, murid Imam Adz-Dzahabi. Dan banyak karya-karya Imam Adz-Dzahabi yang lainnya ya. Kurang lebih segitu tentang Imam Adz-Dzahabi. Kita lanjutkan dosa besar dan dosa kecil.
kita lanjutkan tentang pembagian dosa. Dosa terbagi menjadi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa yajil ladina ahsanu bil husna, dan dia tidak memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, yaitu surga, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsma wal fawahisha illa lama, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari dosa-dosa kecil disebutkan ya, illa lama, kecuali dosa-dosa kecil. Al-lamam ini adalah dosa-dosa kecil yang sulit dihindari oleh seseorang. Ya, dan kita tidak akan bisa terhindar dari dosa-dosa kecil. Bagaimana zaman sekarang, apalagi fitnah begitu besar. Ketika kita mau nonton kajian pun ataupun buka sesuatu kebaikan pun dalam dalam handphone tiba-tiba muncul kemaksiatan, di antaranya zina mata. Ya, itu dosa-dosa yang tidak bisa kita hindarkan ya. Itu disebut al-lama. Namun Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan kata alladzina ahsanu bil husna, yaitu orang-orang yang berbuat baik. Kenapa? Karena mereka menghindari dosa-dosa besar. Dan Allah pun berfirman di ayat yang lainnya, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Kenikmatan itu lebih baik dan lebih kekal, yaitu surga ya. Itu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka segera memohon memberikan maaf. Ya. Dan Allah menyebutkan tentang dosa-dosa besar dalam beberapa ayat ya. Tentu dipahami, jika ada dosa-dosa besar maka pasti ada dosa-dosa kecil. Jadi Al-Qurtubi berkata, ketika pada ayat-ayat ini Allah melarang dari melakukan dosa-dosa besar, Allah pun menjanjikan untuk mengampuni dosa-dosa kecil dengan menjauhi dosa-dosa besar tersebut ya. Dan menunjukkan bahwa dosa-dosa besar itu ada dosa besar dan ada dosa kecil ya. Menunjukkan bahwa dosa itu ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Seperti yang disebutkan dalam ayat yang tadi kita bacakan, wa yajzil ladzina ahsanu bil husna, dan dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, yaitu dengan pahala surga. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, yaitu orang-orang yang menjadi dosa-dosa besar dan perbuatan kecil dan perbuatan keji illa lamam, selain dosa-dosa kecil ya, kesalahan-kesalahan kecil. Apa itu definisi dosa besar dan dosa kecil? Nanti mungkin akan kita bahas di berikutnya. Intinya dosa besar ini dia akan mendapatkan ancaman, yaitu neraka, dan akan mendapatkan hukuman di dunia, yaitu berupa had ataupun hukuman di akhirat. Tetapi dosa-dosa kecil ini tidak. Apa perbedaan dosa besar dan dosa kecil? Di antara perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil adalah, pertama, dosa besar adalah dosa yang diancam dengan hukuman atau ancaman khusus, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun dosa kecil tidaklah demikian. Dan kedua, dosa besar secara umum tidak bisa diampuni kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak cukup seseorang itu melakukan amal-amal soleh lalu dosa-dosa besar terhapus begitu saja, tidak bisa. Karena dosa besar ini tidak bisa diampuni. Dosa besar ini harus bertobat. Ya, kalau dosa kecil otomatis banyak pengampunnya gitu kan. Jika dia melakukan amal-amal soleh.
Tentu disebutkan di ayat yang kita bacakan itu, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jadi pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa dosa-dosa kecil ini bisa diampuni tanpa bertobat, dengan syarat meninggalkan dosa-dosa besar. Akan tetapi menurut Al-Qurtubi, syarat tersebut bukan hanya sekedar meninggalkan dosa-dosa besar saja, akan tetapi harus juga disertai dengan menjalankan kewajiban-kewajiban. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW, as-salatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffaratun ma bainahunna idza jatabal kabair. Salat 5 waktu, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara waktu-waktu tersebut, yaitu dosa-dosa kecil ya, selama menjauhi dosa-dosa besar. Adapun dosa besar, maka tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertobat. Dan dosa-dosa besar secara umum tidak bisa gugur dan diampuni oleh Allah hanya sekedar dengan beramal soleh. Akan tetapi harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama menyebutkan bahwa semua hadis yang menjelaskan tentang diampuninya dosa-dosa dengan beramal soleh tanpa bertobat, maka yang dimaksud dengan dosa-dosa yang diampuni tersebut adalah dosa-dosa kecil. Contoh yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang dimaksud dari ampuni ini adalah dosa-dosa kecil. Demikian juga dalam hadis yang lain, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma qama faraqa'a rak'atain la yuhaditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berwudu dengan seperti wuduku ini, kemudian bangkit dari salat 2 rakaat dan tidak berkata-kata dalam hati di 2 rakaat tersebut, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Ya, jadi dalam dalil-dalil yang kita bacakan tadi, diantaranya puasa Arafah dan lain-lainnya adalah ya, menghapus dosa, diantaranya menyebutkan dia hapus dosa-dosa kecil. Jadi Nabi menyebutkan dosa-dosa kecil ini bisa diampuni dengan beramal soleh tanpa memberi syarat harus bertobat. Jadi di antara ciri-ciri dosa kecil ini bisa dihapuskan meskipun tanpa bertobat. Jadi orang-orang yang melakukan dosa-dosa kecil masih dalam koridor seorang mukmin dan dijanjikan 2 perkara atasnya. Yang pertama diampuni dosa-dosanya, dan 2 dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam surga. Adapun yang melakukan dosa besar tidak mendapatkan 2 janji tersebut. Nanti kalau kita bahas ternyata banyak dosa-dosa besar ini, yang banyak ancamannya ya. Dan dosa-dosa besar ini ada 2 kemungkinan. Pertama, Allah ampuni. Kedua, ya Allah adabi. Seperti yang kita sebutkan di ayat yang telah kita baca, bahwa dosa-dosa besar ini harus bertobat, sementara dosa kecil banyak penghapusnya. Dan Allah telah menjanjikan siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar, maka Allah menghapuskan dosa-dosa kecilnya dan memasukkannya ke dalam surga, sementara pelaku dosa besar keluar dari janji tersebut ya. Nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ini akan dihapus dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Pelaku dosa besar ini tidak masuk ke dalam janji tersebut ya. Pelaku dosa besar, pelaku yang diancam dengan kemurkaan Allah atau laknat atau api neraka atau terhalang dari surga.
sehingga tidak mendapatkan janji Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Demikian juga pelaku dosa besar yang mengakibatkan dihukum di had di dunia menunjukkan bahwa ia keluar dari yang Allah janjikan diampuni dosa-dosanya. Karena kalau diampuni dosanya, maka tidak berhak untuk dihukum di had di dunia. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menjanjikan surga untuk orang-orang yang beriman. Di antaranya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar. Atau dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Allah, di sisi Tuhannya, dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Jadi orang yang beriman yang dijanjikan surga tidak disyaratkan harus bersih dari dosa-dosa kecil. Dalam ayat tersebut Allah menjanjikan surga tidak harus bersih dari dosa-dosa kecil, selama ia tidak banyak melakukan dosa-dosa kecil tersebut. Jadi jangan diremehkan meskipun dosa kecil, tetapi kalau diremehkan maka bisa membinasakannya. Seperti perkataan Ibnu Abbas, la kabira ma'al istighfar, tidak ada dosa besar kecuali dengan memohon ampunan kepada Allah. Wala shaghira ma'al israr, dan tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Jangan sepelekan ya, meskipun kita tidak sengaja melihat aurat gitu kan. Jangan disepelekan. Meskipun dosa kecil, tapi kalau disepelekan bisa menjadi besar. Dan orang yang melakukan dosa besar, maka ia telah keluar dari sifat mukmin yang sempurna, yaitu mukmin yang dijanjikan surga. Makanya berkaitan dengan dosa besar banyak disebutkan penafian kesempurnaan iman, disebutkan tidak ada iman, tidak sempurna imannya. Seperti sabda Rasulullah SAW, la aimana liman la amanatalah, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak amanah. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak amanah adalah dosa besar, karena Rasulullah menafikan kesempurnaan iman darinya, meniadakan, tidak ada keimanan. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, la yazni az-zani hina yazni, tidak seorang ini pezina saat berzina wa huwa mu'minun, dan dia dalam kondisi beriman. Jadi ketika berzina ya dia tidak beriman disebutnya. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, dan tidak juga seseorang yang minum khamar saat meminumnya dalam kondisi beriman. Wala yasrik hina yusrab hina yasrik wa huwa mu'min, dan tidak juga seorang pencuri saat mencuri dalam kondisi beriman. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang berzina dihilangkan dari sifat iman yang bisa memasukkannya ke dalam surga, namun dia tidak kafir ya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Ya, Rasulullah bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah ditanya, siapa itu wahai Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, alladzi la ya'manu jarhu biwa'iqah, yaitu seseorang yang tetangganya tidak bisa aman dari keburukannya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa mengganggu tetangga merupakan dosa besar yang menyebabkan pelakunya terancam tidak masuk surga. Dan orang yang melakukan dosa besar ini dihukumi fasik,
dan tidak diterima persaksiannya. Kenapa? Karena adalahnya telah jatuh. Al-Baihaqi telah menyebutkan hadis-hadis tentang diampuninya dosa-dosa kecil jika meninggalkan dosa-dosa besar. Bagaimana hukum pelaku dosa besar? Dosa besar ini bisa diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, dosa-dosa besar yang dapat mengeluarkan dari Islam, yaitu seperti syirik besar atau kekafirannya. Ya, contoh syirik besar seperti berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, dan lainnya. Dan contoh kekufuran yang mengeluarkan dari Islam yaitu menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina nabinya, menghina syariat Islam. Ya, ini dibahas dalam tauhid yang bisa mengeluarkan dari keislamannya pelaku syirik dan pelaku kekufuran, atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, ataupun sebaliknya mengharamkan yang Allah halalkan, atau menganggap semua agama bisa menghantarkan ke dalam surga. Nah, ini kekufuran juga, dan lain-lain banyak yang lainnya ya. Ini masuk ke bab tauhid nanti ya. Dan ini semua dinamakan dengan nawaqidul Islam, yaitu pembatal Islam. Dan orang yang melakukan salah satu dari dosa tersebut maka telah keluar dari Islam, sebab iman dan Islamnya telah batal. Kedua, dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam, yaitu selain syirik besar dan kekafirannya. Dan untuk model dosa besar yang kedua ini terjadi perselisihan di antaranya oleh Ahlussunnah dan Al-Wa'diyah, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah, dan Al-Wa'diyah, yaitu Murji'ah. Jadi Ahlussunnah menurut Ahlussunnah pelaku dosa besar ini berstatus sebagai orang fasik, yaitu yang kurang imannya dan berada di bawah kehendak Allah. Maksudnya pelaku dosa besar selama bukan kesyirikan dan kekafiran, jika Allah menghendaki maka Allah akan mengampuninya, dan jika Allah berkehendak maka Allah akan mengazabnya. Intinya dosa besar ini ada kemungkinan untuk diampuni dan tidak diampuni, ya kecuali kesyirikan yang tadi kita sebut di atas ya. Karena kesyirikan ini ya tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Makanya ketika pelaku zina ataupun yang lainnya, selama dia beriman, ataupun yang bunuh diri sekalipun, selama dia beriman, ini di bawah kehendak Allah. Berdasarkan ayat ini, kalau Allah ampuni, Allah ampuni. Kalau Allah azab, Allah azab. Lalu dimasukkan ke dalam surga selama ada imannya. Jadi ayat ini menunjukkan dosa-dosa selain kekufuran dan kesyirikan berada di bawah kehendak Allah. Ada kemungkinan diazab, ada kemungkinan diampuni. Makanya sebagian pelaku dosa besar pasti akan ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga sebagian pelaku dosa besar pasti ada yang tidak diampuni. Dan ini banyak dalil berupa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah menyatakan seseorang yang melakukan dosa-dosa besar masuk neraka. Contohnya, dakhalatin imra'atun nar fi hiratin robatot. Ada seorang wanita neraka gara-gara seekor kucing yang dia ikat dan falam tut imha, dan dia tidak berikan makan. Jadi dia ikat, tidak diberikan makan. Walam tada'aha taqul min khashashil ard, dan tidak dibiarkan mencari makan berupa hewan-hewan kecil di muka bumi. Jadi menahan kucing hingga mati merupakan dosa besar, tidak sampai kekufuran. Dalam kondisi wanita ini ada kemungkinan diampuni atau diazab oleh Allah. Ternyata wanita tersebut
dalam hadis ini bahwa wanita tersebut mendapat hukuman berupa azab Allah. Atau dalam hadis yang lain, ada dua golongan penduduk neraka yang belum aku melihat keduanya, yaitu kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia, dan perempuan-perempuan yang berpakaian telanjang, berpakaian tapi telanjang. Ketika Rasulullah menyatakan bahwa mereka masuk neraka, maka ini menunjukkan bahwasannya ada dosa-dosa yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka. Intinya, ketika kita mengatakan bahwa pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah, pasti ada yang dimaafkan dan ada sebagian yang tidak dimaafkan. Dan ini pendapat Ahlus Sunnah ya. Status pelaku dosa besar di sisi Allah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini, berdasarkan ayat-ayat dan hadis yang telah kita sebutkan di atasnya. Adapun al-wa'idah, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah, mereka sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa besar pasti masuk neraka. Ini Khawarij ya. Tidak diampuni, mereka pasti kekal di neraka. Hanya saja menurut mereka pelaku dosa besar berada di suatu posisi antara kufur dan iman. Jadi menurut mereka pelaku dosa besar tidak dihukumi kafir dan tidak dihukumi mukmin, akan tetapi di akhirat kekal di neraka dengan adab yang lebih ringan dari adab nerakanya orang-orang kafir. Ini pendapat Khawarij. Ataupun pendapat Al-Wa'iyah, mereka mengatakan bahwa maksiat tidak mempengaruhi keimanan seorang muslim. Mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar tetap memiliki keimanan yang sempurna. Tentu akidah yang benar berkaitan dengan para pelaku dosa besar adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelaku dosa besar adalah orang yang fasik, yang kurang iman, namun tidak bisa divonis mereka masuk neraka atau diampuni. Jadi ketika ada orang yang melakukan dosa besar dan dia meninggal selain kesyirikan, kita tidak boleh memvonis dia masuk neraka, nggak boleh. Ada dua kemungkinan Allah ampuni atau masuk neraka. Kenapa? Karena pelaku dosa besar ini emang ada yang diampuni, ada juga yang diazab oleh Allah. Intinya pelaku dosa besar keluar dari sifat mukmin yang dijanjikan. Berbeda dengan dosa kecil, ia masuk ke dalam sifat mukmin yang dijanjikan, yaitu surga. Ya. Dosa-dosa besar ini ulama khilaf ya tentang jumlah dosa besar ini ada berapa. Ada yang mengatakan 70. Ya. Beberapa khilaf di antara ulama ini. Ada yang mengatakan 7 dosa-dosa besar itu. Ada yang mengatakan 70. Ada yang mengatakan 700. Dan ada yang mengatakan tidak diketahui jumlahnya. Ada juga dosa-dosa besar ini yang seluruh syariat larang. Semua nabi-nabi sebelumnya mengharamkan, ini masuk dosa besar. Ada juga yang mengatakan dosa besar adalah yang menghalangi seorang dari mengenal Allah. Atau dosa besar adalah yang dinamakan oleh syariat dengan dosa besar. Atau dosa besar yang ada hukum hadnya di dunia. Atau dosa besar adalah dosa yang mengakibatkan hilangnya jiwa atau harta. Dan pendapat yang paling kuat, dosa besar adalah dosa yang mendapat ancaman khusus di dunia maupun di akhirat. Jadi ciri-ciri dosa besar ini ada hukum hadnya di dunia, ada ancaman khusus di akhirat seperti adab, kemurkaan atau ancaman, atau pelakunya dilaknat melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW dan dinafikan kesempurnaan imannya. Kurang lebih dosa besar itu seperti itu ya. Nanti insya Allah kalau Allah memberikan kita waktu, usia, kita akan masuk ke beberapa dosa besar yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.